Akhirnya menang. Kalian tuh lah, kemarin malam minggu aku chat tuh di Discord main MCL, tapi nggak ada yang bales. Nggak tahu sih pada malam mingguan ya. Balik lagi bareng aku di Emiromis here. Kalian kenapa sih seneng banget main late game? Terus suka ngepick hero-hero late game gitu? Kayak Zilong, Xbox, Moskov. Mereka ini kan termasuk gak enak ya di early game ya. Ya walau kemarin sempat di buff tuh si Moskovnya buat enak di early. Ya walaupun di buff terus gak punya item, ya sama aja bohong kan. Damage sih bakal geli-geli doang dong. Ya aku tahu kalian seneng ngepick hero-hero yang late game gitu, tapi harus diimbangi juga dong sama draft dari teman-teman kalian. Kayak gini deh contohnya. Kagura ini ya enak lah di early game, Alu ya mid game sampai late, Balmond juga tuh mid sampai late, Bruno apalagi di late game doang dia baru berasa banget damage-nya. Jadi semua fase in game itu harus saling melengkapi ya dari semua draft pick yang kalian punya. Nggak kayak sebelah nih, Granger, Selena, Gwyn. Ini tuh kan 3 hero yang enak banget ya di early ya, sama Broto. Itu pun di mid gamenya ya itu baru enak, tapi ketika late game ya mereka bakal susah dong. Ini tuh hal yang perlu kalian asah lagi sih, supaya ntar ke depannya nggak ada lagi tuh yang ngeluh lu streak ini tuh kalah nih bang, ini tuh Jadi setiap game yang kalian mainin itu bisa jadi imbang. Nah itu kan dari segi draft pick tuh. Makanya penting buat kalian belajar minimal 2 hero dari setiap role-nya. Jadi nggak main hero-hero late game terus. Nah ngomong-ngomong soal late game dan sesuai judul, ini tuh request dari kalian semua ya di tab komunitas kemarin. Jadi apapun yang kalian minta ya insya Allah aku buatin. Jadi bersabar aja lah ya. Nanti juga bakal dibuatin kok. Tanpa berbasa-basi panjang lebar lagi, skill pasif. Pasifnya Do ini bersifat apa ya, aku bisa bilang sih defensif. Karena setiap 3 kali kalian ngehit musuh, bakal ada tuh shield yang gak tahu dari mana. Ada aja gitu buat ngelindungin si Aldos. Skill 1. Nah kalian tahu Saitama kan? Yang ini nih si botak ini. Nani sunda? Dare da teme? Katsage suru ki ka? Kaimono no jama sunna. Sumimasen. Hero ini tuh cocok banget disebut Saitama. Karena ya gitu, Layla, Harley, sekali doang. Jadi penting buat kalian manfaatin skill satunya. Tangan Do ini bakal memar kalau lu tekan skill satunya, dan bakal sakit banget seiring stack yang kalian dapet. Terus gimana sih cara ngumpulin stacknya? Ya ntar setelah pembahasan skill ini ya. Skill kedua, Doi bakal masuk ke mode defensif. Nah ini tuh kayak defensif juga. Tekan nih skill 2 nya. Doi bakal menaikkan 30% damage reduction sama 20% movement speed. Kan ada delay tuh di skill 2 nya, lingkaran yang kayak gini nih. Ketika kalian tekan lagi, setelah silangnya hilang, target terdekat itu bakal terkena stun. Jadi ini tuh enak banget ya. Apalagi musuh yang mau kabur tuh habis digeprek, ya bakal terstun dan gak bisa kemana-mana lagi. Ultimate. Ultinya Doi sama kayak ulti Yiswang-Swang, bisa untuk open map. Jadi tahu nih di mana musuh kalian berada. Untuk late game ya ulti ini juga berguna banget. Semisal lagi lord, terus ya tekan aja ultinya. Kan ketahuan tuh musuh-musuhnya di mana. Tapi itu sisi enak yang pertama. Sisi enak yang kedua, ya Doi bakal terbang tuh ke target yang kalian pilih. Tapi teruntuk ultinya, buat yang baru-baru main Aldos pasti suka bingung kan, gimana sih cara main ultinya? Apa hero mana nih yang harus dikejar? Itu tuh kayak dilema-dilema player-player yang baru banget main Aldos. Jadi simpelnya, ketika kalian milih target, bakal ada sisa HP dari musuh-musuh kalian. Jadi kalian tinggal pilih aja. Dan ini tuh gak aku rekomendasiin ya, karena kalian bakal ngabisin banyak waktu untuk ngeliatin ya HP-HP yang musuh kalian punya. Nah tips untuk menggunakan ultinya, ya gini, kalian harus selalu ya ngelihat bagian gambar musuh itu tuh yang gelap.
Karena kalau yang gelap ini itu udah pasti musuh yang sekarat. Itulah target yang wajib banget kalian kejar. Karena ketika kalian terbang nih dan kalian milih yang gelap, otomatis mereka tuh nggak bisa recall dan bakal enak buat ngekill ya. Sentuh doang malah ya musuh lu mati. Dan ultinya ini tuh bisa buat jalan cepat juga sih, kayak ke lane yang sekiranya ada minion numpuk. Semisal aku di bawah nih, kan minion tuh numpuk ya di mid. Gas lah OTW, pakain aja ulti tapi ke arah musuh yang di mid. Ntar pas udah deket tujuan, yaudah kiri bang, kiri. So itulah simple ya skill-skill Aldous. Dan next kita masuk ke tips jago main Aldous. Ini bagian terpenting di video ini karena banyak banget hal penting yang bakal aku bahas. Dan pertama nih, kita mulai dari yang harus kalian lakukan ketika early game. Kalian kalau main tuh sering gak sih kehabisan mana? Nah, ketika mana habis, ya otomatis sering dong bolak-balik ke base. Kalau bolak-balik terus, ya bakal rugi wave minion gak sih? Padahal penting banget hero ini untuk selalu stay di lane untuk mendapatkan stacknya itu. Tapi kalau mondar-mandir gini terus, ya bakal jadi susah dong buat memperbanyak stacknya. Apalagi doi kan semakin banyak stack, ya kalian tahu sendirilah damage-nya. Di fase-fase awal, kalian harus inget, harus main aman ya. Gak usah rusuh sana sini, rusuh-rusuh gak jelas. Atau kayak gini nih, si Alu nih ngejar Aldous yang malang. Ngejarnya tuh gak tanggung-tanggung, ya digocek aja kali ya. Ini tuh nggak bisa kalian lakuin di rumah ya, jangan, itu berbahaya. Dan di tips yang pertama ini tuh ya karena Aldous ini kan hero cowok ya. Dan di early atau ketika game baru mulai, kalian wajib banget punya 2 biji ini. Ini tuh item mana regen yang penting banget untuk hero-hero yang boros mana. Mending kalian bisa bertahan di lane kan, ketimbang harus mondar-mandir base ke lane terus, bakal banyak ruginya. Coba kalau dekat lane kalian itu ada keributan, ya lumayan kalau bisa kill-kill nambahin stacknya. Total stack yang bakal kalian dapat ketika ngekill musuh itu adalah 10. Tapi perlu dicatat, kalian harus ngekill ya pakai skill 1. Ya kalau nggak pakai skill 1 ya nggak bakal naik stacknya. Tips yang kedua, jangan diem doang di lane. Biar stack Aldous cepet terkumpul, ya kalian sebagai user Aldous wajib roaming atau jalan-jalan ke lane lain. Tapi hal lain yang perlu kalian catat lagi nih ya, sejauh apapun kalian main, ya selalu ingat pulang lah. Tanggung jawab sama lane-nya. Jangan taunya keliling-keliling doang, tapi lane dibiarin gitu aja. Banyak tuh player Aldous yang aku temuin kelakuannya kayak gitu. Ada war di mana, sejauh mata memandang ya udah dijabanin aja gitu. Yang penting kill, lane mah nomor 2. Jadi bijak lah ya pas ngambil keputusan. Paling aman sih roaming aja ke mid. Semisal lane kalian di bawah, ya paling jauh ke mid lah. Jangan ke atas biar nggak kejauhan pulangnya. Mesti lihat kondisi juga ya kalau kalian mau ke mid. Kalau kalian kalah lane ya udah stay aja. Kalau semisal nih di early kayak aku gini udah dapat 2 kill, ya gas lah untuk keliling-keliling. Udah aman mah kalau kayak gini posisinya. Tips yang ketiga, join war itu paling aman di stack berapa sih? Sebenarnya untuk stack gini tergantung hero musuh juga sih. Aku cuman bisa ngasih gambaran doang ya. Kalau semisal kalian satu lane sama hero tipis, stack 140 sama 2 item tuh udah cukup lah buat buy one. Dengan stack yang segitu 140-an dan 2 item, kalian udah wajib banget ya untuk ikut war atau bantu-bantu teman kalian lah. Jadi jangan ngetem doang tuh di lane. Dengan stack yang segitu damage tuh ya udah ada. Jadi ya slow-slow aja untuk kalian masuk war. Tapi dengan catatan kalian tahu siapa yang harus kalian lock. Main Aldous tuh kalian wajib lock hero-hero tipis, hero yang CC-nya kuat atau damage dealernya musuh. Kalau di posisi war jangan sampai mati ya. Ruginya tuh bisa banyak banget. Fokus kill atau nyari stack aja deh di early game sampai mid game. Kalau untuk urusan late game ya ketika Aldousku. Dan tips yang terakhir, ketika kita bicara soal Aldous berarti kita bicara soal stack. Nih aku kasih tahu 2 hal tentang perolehan stack. Wajib kalian main last hit ya. Untuk setiap kali kalian ngehit
entah itu minion, musuh, ataupun monster-monster hutan. Nih dari kill aja ya, ketika ngekill nggak pakai skill 1 itu tuh bakal kosong. Tapi ketika kalian ngekill pakai skill 1 jadinya 10 stack. Untuk minion dan monster hutan tanpa skill 1 itu tuh cuma dapatnya 2 stack doang. Kalau pakai skill 1 dan last hit itu ya dapatnya 4 stack. Biasain ya untuk kalian main Aldous itu last hit. Dan kalau ada kekurangan ataupun kesalahan ya kalian bacotin aja ya di kolom komentar. Kita sharing bareng-bareng. Sekian video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Aku pamit. Bye bye.